Elroy tidak pernah ditranslate ke dalam bahasa apapun, agar jikalau di kemudian hari ada orang yang mengaku keturunan Ismail dan bertuhan yang mengaku sama dengan Tuhan Abraham, itu adalah iblis menyamar jadi malaikat terang. Tapi kalau Elroy dibilang betul Tuhannya sama. Hidayah, silakan. Oke, luar biasa. Beri tepukan haleluya kepada sang dubatur. Belum, Oke, begini Rodi ya. Ini kan tadi kita terpindah tentang sesembahannya Bang Rodi. Gini Bang Rodi, simple sekali dari saya. Menurut kamu tadi Tuhannya Ismail atau di zamannya Musa itu adalah Il, betul nggak? Atau Hashem, Elohim, Adonai, Yod-He-Vav. Betul Bang Rudi? Ya, kalau Tuhannya Ismail namanya Elroy. Ya, Elroy. Oke. Baik. Karena ibunya Hagar, ibunya Hagar mengatakan Elroy, nama Tuhan itu. Oke. Tuhan saya Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kami orang Islam. Sekarang Bang Rudi, jujur kepada saya, di Biblemu itu tertulis Hashem, Elohim, Elroy, Yod-He-Vav, Yesus, Putra, Anak, Firman, atau Allah. 1, 2, 3. Ya. Kalau kau bertanya kitab bahasa Indonesia, kok mutar? Di situ disebut. Loh, harus saya jawab dong. Ya, makanya aku bilang kita bergantian. Ketika kau bicara, aku diam. Aduh. Oke. Silakan, aku ini memang harus penjinak keledai. Kalau kita bicara, kita kalau bicara tentang kitab saya sekarang Bible bahasa Indonesia, di situ ada Allah, betul. Ada Bapa, ada Yesus, ya betul. Saya tidak menyangkal. Kenapa begitu? Karena betul kami adalah bangsa Indonesia, sudah ada EYDE tahun 1972 yang sudah diresmikan oleh negara Indonesia, di mana terdapat namanya unsur-unsur serapan yang tidak bisa kami ganggu gugat. Tetapi tolong dibedakan Allah di dalam bahasa Latin dengan Allah di dalam bahasa Arab. Itu berbeda. Yang kami pakai adalah Allah di dalam bahasa Latin, bukan dalam bahasa Arab. Itulah sebabnya di Bible kami tulisan Allahnya bukan dalam bahasa Arab. Kalau kami tulis itu dalam bahasa Arab, betul. Kami sudah menuhankan Tuhannya orang Islam. Oke, gantian dong. Oke. Ini sekarang kamu mutar lagi ya. Dibedakan Allah Latin dengan Allah bahasa Arab. Padahal kamu tadi sedang mau menyangga. Ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran, yang kamu bilang surat 279 itu. Ya, sekarang, apakah nama Allah itu menjadi Yesus? Apakah Elohim itu menjadi Yesus? Apakah Hashim itu menjadi anak Maria? Ini bahkan tidak diakui oleh orang Yahudi, bukan orang Arab. Padahal Bible yang kau sedang baca, 5 kitab itu diambil dari kitabnya Bani Israel, bukan kitabnya orang Bani Indonesia atau Bani Romawi. Nah, yang lebih tepatnya di sini, ketika ada kesamaan, Amiro na'bud et Eloheha, Velohe Aboteha, Velohe Abraham, Veyesmail, Veyeshaqa, Elohim Ehad. Apakah dia bilang di situ Yesus yang Tritunggal? Yesus yang Bapa dan Anak dan Putra dan Roh Kudus? Yesus yang Tritios? Tidak ada Bang Rudi. Sedangkan 2 kitab Al-Quran dan Bible menulis Tuhannya Allah. Di Mazmur 57 nomor 7 sampai 7, dialah Allah Maha Suci dan Maha Tinggi, Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kamu menyangga keimanan Islam yang 3.900 kali tertulis di Biblemu sebagai Tuhan Allah Bapa yang Maha Tinggi? Come on, Bebe. Coba bantah. Oke, aku jawab. Kalau kamu menanyakan apakah Yesus ada di dalam perjanjian, memang nggak ada. Karena Yesus belum lahir. Namanya adalah Firman. Yesus itu kan Firman. Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah Firman. Jadi Yesus itu pertama sekali adalah Firman atau terang. Sudah? Yesus itu ada ketika tahun 1. Jadi kalau kau tanya apakah Musa menyembah Yesus, apakah Abraham menyembah Yesus? Ya, yang salah otaknya bukan saya, kamu. Yesus itu belum lahir.
Jadi apakah Musa menyembah firman? Iya. Santai Bang Rudi, jangan berisik dong. Iya. Aku santai. Ketika kau bicara, aku diam. Oke. Itu menutupi kekuranganmu. Oke. Ya, sudah diam saja. Ketika Musa berhadapan dengan firman itu, dia mengatakan, ya Tuhan. Baca saja Keluaran, selalu ya Allah, ya Tuhan, ya Bapa. Dalam bahasa Indonesia ya. Nah, sekarang kalau merujuk kepada Al-Quran yang kamu imani itu. Allah itu adalah nama. Nama siapa? Nama Zat yang mencipta langit dan bumi. Nama itu kapan adanya? Hadir Allah, maka namanya ada. Kan begitu. Menurut kalian. Artinya nama ini kekal dan dikenal semua nabi. Kan begitu? Ya, pertanyaannya. Kenapa Musa tidak mengatakan Allah SWT? Kenapa Abraham tidak mengatakan Allah SWT? Kenapa Yesus tidak mengatakan Allah SWT? Gak ada. Kerat telingaku ini kalau bisa kau buktikan. Mulai dari Adam sampai Yesus mengatakan Allah SWT. Gak akan ada itu. Lantas, kenapa Allah SWT baru ada? Dibuat di dalam Al-Quran bahwa firman turun berdasarkan kaumnya. Saat itu datang kepada kaum Arab. Saat itu di Arab Allah sudah ada. Yakni digunakan oleh kaum Quraisy untuk menyembah berhala mereka, Ubbal. Maka bahasa Arabnya itu dibuatlah itu di sana menjadi turunlah dalam bahasa Arab. Cuma ditambah SWD. Baca tadi Republika yang saya katakan tadi. Gantian dong. Sudah? Alah sabarlah kau tadi, aku nggak ada bilang gantian. Kutunggu. Iya. Biar jelas argumenku. Semua ada dalilnya. Ya? Oke. Masih mutar. Ya. Nggak mutar, lurus ini. Ya, sorry. Maka daripada itu, lanjutkan Bang Rudi. Aduh, suka kali orang ini cengengesan. Nggak ngerti. Oke. Sekarang kau bicara, kau lihat aku ya diam, aku tidak bergerak. Silakan. Oke. Enggak, habiskan dulu. Saya ini coba. Nggak usah, biar ku ajari kau. Aku mau mengajari kaum keledai ini biar disiplin. Silakan kau bicara. Ini udah mulai panas ini teman-temannya. Jadi padahal sang debatur ini dulunya katanya santai orangnya. Ternyata Bang Rudi dari dulu sampai sekarang belum ganteng-ganteng juga ya. Sudah, ayo silakan bicara, aku diam. Sekarang sebenarnya argumentasi tentang konsep ketuhanan ini, siapakah Tuhan yang benar? Kalau memang ke sini, maka saya sudah bilang ya, pondasi keimanan yang mendasar orang-orang Kristen sama kami yang orang-orang Islam, karena kami mau literasi Tuhan, sebutan ataupun namanya, kami ambil dari literasi apa yang tertulis sebagai kalam Allah, perintah dari Tuhan. Di mana kira-kira ayatnya Al-Hidayah, beberapa ayat dalam Al-Quran ya. Di dalam surah Al-Anbiya, ayat 25. Dan sesungguhnya, tidaklah kami mengutus seorang Rasul sebelum wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya, tiada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Begitu juga Taha 20 ayat 14. Akulah Allah Tuhanmu, tiada Tuhan yang lain selain daripada aku, maka dirikanlah solat, mengabdilah untuk mengingatku. Al-Mu'minun 52. Dan sesungguhnya agama Tauhid ini, agama Islam kamu adalah agama yang satu. Di dalam satu akidah Islam, maka bertakwalah kepadaku. Begitu juga di dalam ketika ditanya Isa, ini di dalam surah Al-Imran 51. Sesungguhnya Allah itu Rabbu wa Rabbukum azza siratim mustaqim. Sungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Di Bible yang kata Bang Rudi tadi, kenapa Allah Abraham bukan Allah? Kenapa Yesus bukan Allah? Kenapa Musa bukan Allah? Ayo kita lihat di Bible. Apakah ada demikian? Di dalam Lukas 4:8. 4 nomor 8. Sembahlah Tuhan Allahmu. Sebab ada tertulis, hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Di dalam Keluaran 3 nomor 6. Akulah Allah yang disembah nenek moyangmu. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Keluaran 20 nomor 3. Ini versi BES atau di TSI 2014 dan 1985. Itu boleh disimak teman-teman. Keluaran 20 nomor 2. Jangan menyembah ilah-ilah yang lain. Sembahlah aku saja. Yang sekarang, jangan ada padamu Allah yang lain di hadapanku. Allah lagi kan?
Begitu juga kemudian di Ulangan 5 nomor 7. Jangan menyembah kepada ilah-ilah lain selain daripada aku, maka sembahlah aku saja. Dan begitu jugalah di Matius 4 nomor 10. Yang terdapat di Bible itu kemudian 3974 ayat, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Siapa Yesus? Matius 1 nomor 1. Inilah silsilah Yesus, anak Daud, anak Abraham. Siapa Tuhannya? Allah yang harus disembah. Begitu juga di Yohanes 4:22. Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal, Bang Rudi. Dan saya dan Yesus menyembah, kami menyembah apa yang kami kenal. Karena kenapa kamu tidak mengenal? Sudah dikatakan di Matius 15 nomor 89, yang kamu kerjakan adalah perintah-perintah manusia. Jadi ingat, Bang Rudi, setelah itu dua-dua kitab Al-Quran dan Bible mengatakan dialah Allah, bukan Yesus anak Maria. Demikian, silakan hancurkan. Oke, terima kasih. Disinilah saya melihat memang kalian itu adalah bangga menjadi orang oblok. Ya, kenapa saya katakan demikian? Jelas-jelas kau mengatakan, aku adalah Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub, bukan Allah Ismail. Yang kau sembah itu Allah Ismail. Kenapa sekarang kau seolah-olah berlagak pintar, ternyata goblok? Kan goblok. Sudah kau jelaskan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ismail tak masuk. Artinya Ismail Tuhannya bukan Tuhannya Abraham, bukan Tuhannya Isa, bukan Tuhannya Yakub, titik. Kau yang mengambil ayat atau kau meralat. Oh sorry, saya salah ngambil ayat. Kalau kau ambil itu 300, betul itu dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa aslinya itu tidak tertulis Allah. Oke, sekarang saya ikut katamu. Apakah Allah sama dengan Allah SWT? Kan begitu lagi pertanyaan saya. Kalau kamu katakan Allah sama dengan Allah SWT, hati-hati. Akan tumbuh nanti Allah-Allah lain. Karena penyembah Hubal pun mengatakan Allah. Apakah itu sama? Berhala itu apakah sama? Tidak. Oke. Nah, sekarang saya tidak perpanjang. Intinya kau sudah mengakui aku adalah Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Sementara yang kalian sembah adalah juga Allah Ismail. Artinya kau salah alamat, kau keliru. Maka Allah SWT hadir tahun 610 ketika Muhammad menjadi nabi. Sebelumnya dia tidak pernah mengatakan aku adalah Allah SWT baik kepada Musa. Kalau kau mengambil dari Bible dikatakan apa? Aku adalah aku. Pertama. Yang kedua, Elohim, Yahweh, Adonai. Bahkan di dalam Alkitab surah pula. Keluaran 16 ayatnya yang ke-12 dikatakan El Roy. Itu tidak dirubah. Kenapa Alkitab bahasa Indonesia tidak mau merubah kalimat El Roy? Karena untuk membedakan sesembahannya Ismail dengan sesembahannya Abraham, Ishak dan Yakub. Sesembahannya Ismail kalau mau sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub namanya El Roy. Tapi kalau berbeda namanya itu bukan menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, tapi menyembah setan yang menyamar jadi malaikat terang yang membalikan firman Tuhan. Itu menurut ajaran kami. Makanya di dalam Bible itu El Roy tidak pernah ditranslate ke dalam bahasa apapun agar jikalau di kemudian hari ada orang yang mengaku keturunan Ismail dan bertuhan yang mengaku sama dengan Tuhan Abraham, itu adalah iblis menyamar jadi malaikat terang. Tapi kalau El Roy dibilang betul Tuhannya sama.